Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mira Nurfitria di Akademik Podcast. Di Akademik Podcast kali ini, saya akan melanjutkan di mata kuliah metode penelitian untuk kewirausahaan, di mana minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu penelitian, apa itu ilmu, dan apa hubungannya dengan filsafat. Di materi minggu lalu, kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu itu adalah upaya manusia yang bersifat rasional dan kognitif menggunakan metode ilmiah sehingga diperoleh kumpulan pengetahuan yang sistematis dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksikan, serta mengendalikan berbagai gejala alam maupun sosial. Adapun karakteristik ilmu diantaranya yang pertama adalah rasional, objektif, empirik, sistematis, verifikatif, dan komunalitas. Adapun fungsi dari ilmu itu sendiri yaitu tadi mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan. Ilmu menjalankan fungsinya melalui teori yang dikandungnya. Oke, berikutnya kita akan menjelaskan mengenai apa itu teori. Sini bisa didefinisikan sebagai sejumlah konstruk atau konsep atau definisi dan proposisi yang saling terkait yang menyajikan suatu pandangan sistematik dengan menentukan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena. Juga merupakan suatu himpunan konsep atau konstruk dan variabel, asumsi, definisi, serta proposisi yang telah teruji secara empirik. Kan konsep adalah istilah yang dibentuk melalui generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena yang sama. Dari konsep ini yaitu produktivitas, strategi pemasaran, investasi, dan proses produksi. Dan yang dimaksud dengan konstruk di sini adalah konsep yang secara khusus dibuat oleh ilmuwan untuk menggambarkan fenomena yang dipelajari dalam disiplin ilmu tertentu. Adapun yang dimaksud variabel adalah konsep atau konstruk yang memiliki variasi nilai. Contohnya pendapatan. Nah, pendapatan di sini adalah konsep, tingkat pendapatan adalah variabel. Nah, profitabilitas itu adalah konsep, sedangkan tingkat profitabilitas adalah variabel. Kemudian berat di sini atau tinggi badan adalah variabel dan badan itu sendiri adalah konsep. Nah, jangan sampai ketukar ya. Dalam suatu teori kita sering mendengar istilah asumsi. Nah, apa itu asumsi? Asumsi di sini adalah suatu kondisi atau syarat untuk berlakunya suatu teori. Juga yang disebut dengan proposisi. Nah, proposisi ini adalah penjelasan tentang hubungan antara konsep atau konstruk ataupun variabel. Adapun 3 hal yang bisa kita simpulkan dari definisi teori tadi. Yang pertama adalah teori merupakan sejumlah proposisi yang terdiri dari konstruk yang terdefinisi dan saling terkait. Kemudian yang kedua adalah suatu teori menyatakan keterkaitan antara sejumlah variabel atau konstruk dan dalam melakukan hal tersebut menyajikan suatu pandangan sistematik mengenai fenomena yang dijelaskan oleh variabel-variabel tersebut. Dua adalah suatu teori menyatakan keterkaitan antara sejumlah variabel atau konstruk dan dalam melakukan hal tersebut menyajikan suatu pandangan sistematik mengenai fenomena yang telah dijelaskan oleh variabel-variabel tersebut. Kemudian yang ketiga, teori itu menjelaskan dari fenomena. Oke, kita jelaskan lebih detail lagi. Jadi yang dimaksud dengan teori menjelaskan fenomena itu yaitu pertama dengan melihat hubungan di antara variabel. Kemudian bagaimana hubungan di antara variabel-variabel tersebut, dan yang ketiga yang terakhir adalah memprediksikan variabel-variabel tersebut. Dan tujuan dari teori tersebut adalah bukan hanya memberikan penjelasan terhadap fenomena, namun juga memprediksi fenomena dan mengendalikan suatu fenomena. Contohnya, seorang pemasar mengetahui bahwa jika terjadi suatu kegagalan jasa, kemungkinan besar konsumen akan pindah ke pesaing. Maka, untuk mencegahnya, pemasar jasa harus melakukan service recovery dengan cepat. Kemudian selanjutnya, teori dapat pula dinyatakan sebagai pengetahuan ilmiah yang memberikan penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari suatu disiplin ilmu. Contohnya, dalam ilmu ekonomi kita mengenal ekonomi mikro dan makro.
mikro. Dalam manajemen, kita mengenal manajemen pemasaran, kita mengenal perilaku konsumen akhir dan bisnis. Ini adalah contohnya. Teori juga dapat pula dinyatakan sebagai pengetahuan ilmiah yang memberikan penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari suatu disiplin ilmu. Contohnya, dalam ilmu ekonomi itu kita mengenal ekonomi mikro dan makro kan. Kemudian dalam manajemen pemasaran kita mengenal perilaku konsumen akhir dan bisnis. Dan suatu teori biasanya mengandung suatu hukum, prinsip, postulat, dan asumsi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Contohnya, dalam teori ekonomi mikro, misalnya ada yang disebut dengan hukum permintaan dan penawaran, yakni bila permintaan naik sedangkan penawaran tetap, maka harga akan naik. Nah, sebaliknya, bila permintaan naik, permintaan tetap, maka harga akan turun. Nah, pada dasarnya, hukum merupakan suatu pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu hubungan yang kausal. Di samping hukum, teori juga mengandung suatu prinsip. Prinsip di sini artinya suatu pernyataan yang berlaku secara umum bagi sekelompok gejala tertentu yang bisa menjelaskan fenomena itu terjadi. Contohnya, dalam ilmu ekonomi kita mengenal prinsip ekonomi, yakni memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan tertentu. Nah, dengan prinsip inilah kita dapat menjelaskan efisiensi. Kemudian, selain prinsip, beberapa disiplin ilmu sering menjelaskan apa yang disebut dengan postulat dalam menyusun teori. Postulat di sini artinya suatu asumsi dasar yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan. Adapun alur dari teori ini sendiri, yang pertama itu dari fenomena. Nah, dari fenomena ini atau kejadian atau gejala yang menjadi pusat perhatian dipahami dengan menggunakan teori atau ilmu yang ada dan dideskripsikan, dijelaskan, diprediksi, dan dikendalikan. Nah, si fenomena ini sendiri digeneralisasikan atau membentuk konstruk dan variabel yang kemudian dipelajari hubungannya menjadi suatu proposisi dan diuji secara empiris jadi satu fakta dan disusun secara sistematis membentuk teori atau ilmu. Nah, kemudian dalam suatu metode ilmiah itu ada pokok permasalahan dalam keilmuan. Yang ketiga, aspek ini sebenarnya sudah dijelaskan di pertemuan itu. Ada aspek ontologi terkait objek apa yang dikaji, yaitu akar ilmu itu sendiri. Kemudian yang kedua, aspek epistemologi, yaitu mencakup bagaimana cara mengkaji objek tersebut. Kemudian yang ketiga adalah aspek aksiologi, yaitu untuk apa nilai guna hasil kajian tersebut. Nah, dari situ maka terbentuklah metode ilmiah, yaitu gabungan pola pikir deduktif atau rasionalisme dan pola pikir induktif atau empirisme, yang kemudian nanti akan muncul kriteria-kriteria tertentu dan prosedur dalam metode ilmiah ini. Adapun prosedur dalam metode ilmiah ini, yang pertama adalah merumuskan masalah, kemudian menyusun kerangka berpikir, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menguji hipotesis, serta menarik kesimpulan. Untuk penjelasan lebih detail lagi, nanti saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya mengenai prosedur metode ilmiah ini. Dan sebenarnya bisa disimpulkan nih dari sini, apa itu penelitian? Penelitian itu merupakan suatu upaya yang sistematis, terkontrol, dan empiris dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena tertentu. Ini nyambung juga dengan pertemuan kita sebelumnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan sistematis dan terkontrol di sini, yaitu penelitian itu dilaksanakan dan dilaporkan dengan cara tertentu. Nah, ini harus digarisbawahi, cara tertentu, sehingga peneliti dapat memiliki keyakinan kritis mengenai hasil penelitiannya. Kemudian ada karakteristik utama penelitian ilmiah atau the hallmarks of scientific research. Ini menurut buku Maskaran ya. Yang pertama ada rigor. Rigor di sini maksudnya memiliki landasan teoritis menggunakan metode ilmiah didukung oleh data yang valid dan reliable. Kemudian ada pula yang dimaksud dengan testability, yaitu hipotesis harus dapat diuji. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan replicability. Nah, ini artinya hasil penelitian dimungkinkan untuk dapat dikaji ulang pada objek yang berbeda. Kemudian adapun yang dimaksud dengan precision
precision dan confidence. Ini yang dimaksud dengan precision dan confidence ini adalah hasil penelitian memiliki derajat ketepatan atau confidence interval dan derajat kepercayaan 1 min alfa tertentu. Kemudian ada pula yang disebut dengan objectivity, yaitu kesimpulan hasil penelitian didasarkan pada data empiris apa adanya. Kemudian ada yang dimaksud pula dengan generalizability, yaitu hasil penelitian memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang sama pada objek yang lebih luas. Kemudian yang terakhir ada pula yang dimaksud dengan parsimony, yaitu hasil penelitian mampu menjelaskan fenomena sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami. Kemudian dalam komponen penelitian ilmiah itu ada 4 unsur informasi dan ada 4 unsur metodologis. Nah, 4 unsur informasi ini diantaranya ada teori, hipotesis, data atau observasi, dan generalisasi empiris. Kemudian dalam 4 unsur metodologis terdiri dari logika deduktif, kemudian operasionalisasi variabel atau pengukuran, analisis data atau pengujian hipotesis, dan inferensi logika. Ada pula jenis dan bentuk penelitian ilmiah. Yang pertama ada eksperimen dan yang kedua ada non-eksperimen. Nah, di dalam penelitian eksperimen ini ada 2 bentuk. Yang pertama eksperimen laboratorium, kemudian yang kedua eksperimen lapangan. Nah, kemudian tujuan dari penelitian eksperimen ini sendiri yaitu untuk menjelaskan hubungan kausal atau sebab akibat antar variabel penelitian. Dan ada pula ciri utamanya dari penelitian eksperimen ini adalah yang pertama ada manipulasi dan kontrol terhadap objek penelitian, kemudian yang kedua pola pikirnya deduktif induktif, dan yang ketiga ada hipotesis. Nah, itu adalah penelitian eksperimen. Dan ada pula yang dimaksud dengan jenis penelitian non-eksperimen. Nah, di dalam penelitian non-eksperimen ini terdapat 3 bentuk. Yang pertama itu ada deskriptif dan eksploratif, yang kedua ada deskriptif pengembangan, kemudian yang ketiga ada explanatory atau konfirmatory atau verifikatif atau studi kausal ex post facto. Nah, dari ketiga bentuk penelitian non-eksperimen ini adapun tujuan dari ketiganya. Yang pertama untuk penelitian deskriptif dan eksploratif tujuannya adalah mendeskripsikan fenomena secara khusus atau spesifik. Adapun ciri utamanya yaitu tidak ada manipulasi dan kontrol terhadap objek penelitian, pola pikir induktif, kemudian tidak ada hipotesis, jika ada pun bukan untuk diuji secara statistik. Nah, ini deskriptif dan eksploratif. Kemudian bentuk penelitian yang kedua dari non-eksperimen adalah deskriptif pengembangan. Tujuan dari deskriptif pengembangan ini adalah mendeskripsikan fenomena secara umum. Kemudian ada pun ciri-ciri utamanya. Yang pertama, tidak ada manipulasi dan kontrol terhadap objek penelitian. Yang kedua, pola pikir deduktif. Kemudian yang ketiga, tidak ada hipotesis. Jika ada pun bukan untuk diuji secara statistik. Nah, ini sama dengan bentuk penelitian deskriptif dan eksploratif, namun bedanya hanya pola pikirnya saja. Jika yang tadi itu induktif, jika dalam deskriptif pengembangan itu pola pikirnya deduktif. Kemudian yang terakhir dari non-eksperimen adalah explanatory atau konfirmatory atau verifikatif atau studi kausal ex post facto. Nah, ini tujuan penelitiannya ini adalah menjelaskan hubungan atau kausalitas antar variabel penelitian. Adapun ciri utamanya, yang pertama tidak ada manipulasi dan kontrol terhadap objek penelitian. Kemudian pola pikirnya bisa 2, bisa deduktif dan induktif. Kemudian ada hipotesis. Kemudian jika tadi eksperimen dan non-eksperimen itu dilihat dari caranya, nah sekarang dilihat dari kegunaannya. Penelitian ini terbagi atas 2. Yang pertama itu murni atau fundamental research, kemudian yang kedua adalah terapan atau applied research. Nah, dari sini untuk yang murni ada 1 penelitian bentuknya, yaitu penelitian dasar. Tujuannya adalah pemecahan masalah secara teoritis. Jadi menciptakan pengetahuan baru, menguji teori yang ada maupun mengembangkan teori baru. Nah, kemudian ciri utamanya itu yaitu bersifat teoritis. Kemudian adapun dilihat dari kegunaannya ada yang namanya penelitian terapan atau applied research. Nah, di sini ada 3 bentuk dalam penelitian
penelitian terapan ini, yang pertama penelitian evaluasi atau pemantauan prestasi, kemudian yang kedua ada penelitian tindakan atau action research, kemudian yang ketiga ada penelitian dan pengembangan atau research and development. Tujuan yang pertama dari penelitian evaluasi adalah pemecahan masalah secara praktis, yaitu mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian tujuan suatu program. Kemudian adapun tujuan dari penelitian tindakan atau action research yaitu pemecahan masalah secara praktis juga, yaitu menentukan kebijakan dan program tertentu dalam upaya untuk memperbaiki suatu keadaan ke arah yang diinginkan. Kemudian yang terakhir dari applied research ini yaitu penelitian dan pengembangan. Nah, di sini mempunyai tujuan yaitu pengembangan produk baru atau pengembangan proses untuk menghasilkan produk baru. Nah, dari ketiga bentuk penelitian terapan ini, tiga-tiganya itu mempunyai ciri utama yaitu bersifat praktis. Dan selain daripada itu, ada pula bentuk pendekatan dalam penelitian ilmiah. Yang pertama adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan yang kedua adalah pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan kuantitatif ini yaitu lebih kepada pendekatan positivistik objektif atau scientific paradigma of inquiry. Nah, kemudian pendekatan kualitatif ini yaitu biasanya dipakai untuk penelitian fenomenologis, etnografi, positivistik atau naturalistic inquiry. Dan adapun ciri-ciri dari kedua pendekatan ini, yang pertama menurut pandangan tentang realitas. Jika di kuantitatif itu berdimensi tunggal, fragmental dan tetap. Kemudian jika di kualitatif berdimensi jamak, utuh dan berubah. Kemudian jika dilihat dari pola pikir dan sumber teori, dalam pendekatan kuantitatif yaitu cirinya adalah deduktif induktif atau teori yang sudah ada dianggap benar. Kemudian dalam kualitatif, induktif dibangun dari data lapangan atau grounded. Kemudian jika dilihat dari setting penelitian, pendekatan kuantitatif ini mempunyai penelitian buatan atau artifisial atau laboratorium dari luar. Nah, kemudian jika kualitatif itu alamiah atau natural, yaitu dari dalam. Kemudian dilihat dari tujuan penelitiannya, jika kuantitatif itu yaitu untuk memverifikasi teori yang sudah ada, sedangkan kualitatif yaitu ekspansionis atau berupaya menemukan pengetahuan yang belum ada dalam teori yang berlaku. Kemudian jika dilihat dari desain penelitiannya, kuantitatif itu dibuat secara pasti atau tidak berubah sebelum penelitian dilakukan, sedangkan kualitatif itu dibuat secara tidak pasti, dapat berubah disesuaikan dengan temuan baru di lapangan. Kemudian jika dilihat dari instrumen penelitian dan sifat datanya, kuantitatif itu dibuat secara khusus, yaitu melalui angket, pedoman wawancara dengan kriteria rigor kuantitatif. Kemudian jika kualitatif itu instrumen dan sifat datanya itu dari peneliti itu sendiri dengan kriteria relevansi kualitatif atau kaya kata. Dan dilihat dari hasil penelitiannya, kuantitatif itu generalisasi dan prediksi lepas dari konteks waktu atau situasi. Sedangkan kualitatif ini hasil penelitiannya itu deskripsi dan interpretasi dalam konteks waktu atau situasi. Nah, dengan demikian, sebenarnya dalam penelitian kewirausahaan itu kita bisa memakai dua pendekatan, bisa dari kuantitatif ataupun bisa dari kualitatif. Jika kuantitatif itu biasanya lebih kepada penelitian yang datanya itu sekunder dan berbentuk angka. Sedangkan kualitatif ini penelitiannya itu lebih mendalam, variabelnya tidak perlu banyak, namun dia lebih bisa menjelaskan, menganalisis lagi lebih dalam mengenai fenomena-fenomena tertentu. Nah, oke, demikian pertemuan untuk metode penelitian hari ini terkait dengan apa itu penelitian, apa itu metode ilmiah, serta pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian. Untuk minggu selanjutnya, kita akan membahas mengenai objek dan metode penelitian yang digunakan. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lainnya ataupun ke orang-orang yang memang membutuhkan materi ini. Sampai jumpa lagi di Akademik Podcast selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.